Gus yang selama ini kalian anggap mabrur, yang kalian anggap istiqomah, yang kalian anggap orang paling mulia, orang paling baik, bisa menyembuhkan segala macam penyakit, dia adalah bejat. Saya sampaikan dengan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-temanku, saudara-saudaraku yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku yang ada di negeri jiran, yang ada di Malaysia, di Hong Kong, Singapura, Brunei, dan sekitarnya. Semoga kita di hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya tanpa kekurangan sesuatu apapun. Untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya eksis kembali di hadapan kalian untuk ngebahas orang-orang doboler kelas kakap. Orang yang kita bahas selama ini namanya Adin. Ini semakin menarik untuk saya bahas, teman-teman. Tadi pagi saya sempat menelpon si Adin 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ketiga kali saya langsung diblokir sama si Adin. Wow, ini menunjukkan bahwa jiwa si Adin sudah mulai terusik. Si Adin kena mental. Si Adin sudah mulai panik di belakang layar. Tidak bisa menunjukkan data ataupun bukti kepada saya, makanya dia memblokir WA saya. Mungkin ada teman-teman selama ini yang bertanya, "Bang, kenapa nggak telepon si Adin? Ajak dia diskusi, live bareng, telepon dia." Saya sudah banyak sekali menelpon dia. Dulu minggu yang lalu saya telepon, tidak diangkat. Saya WhatsApp, saya kirim chatnya, cuman dibaca saja namun tidak dibalas. Pagi ini langsung diblokir. Itu bertanda jiwa dia sudah mulai terusik. Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, dari situlah saya sudah tahu bagaimana perilaku dia, bagaimana karakter dia. Saya sudah tahu. Di video saya yang sebelumnya saya sudah menjelaskan si Adin orang mana, dia mendukung siapa, menjilat siapa, satu tim dengan siapa, itu sudah pernah saya bahas. Ya. Jadi ketika saya membahas si Adin ini, saya tidak membenci dia, jangan salah-salah. Yang saya bahas pun apa yang dia munculkan, apa yang dia katakan selama ini di konten dia. Kalau dia bisa membuktikan apa yang dia bahas, kepada saya, bisa ditunjukkan data dan bukti, saya tidak akan berani membahas lagi dia. Tidak akan. Kemudian sebaliknya, kalau dia masih ngeles, masih leluasa memfitnah orang, mengarang cerita bohong, maka siap-siap berhadapan dengan saya. Saya akan selalu menghalang video dia, membantai narasi yang dia buat, karena memang tidak benar. Coba kalau dia benar, misalnya dia benar apa yang dia katakan ini adalah sebuah hal yang bersifat kebenaran, bisa ditunjukkan kepada saya, jadi seperti itu. Dan buat pendukung Adin yang selama ini mungkin ada yang membenarkan statement-statement dia, yang membenarkan perkataan dia, berhati-hati kalian. Jangan sampai kalian makan fitnah atas apa yang dia katakan. Gus Soneo semakin sukses, semakin hebat, teman-teman. Baru 1 minggu pulang dari Tanah Suci dengan jamaahnya, pasiennya semakin banyak. Orang-orang yang memiliki kepercayaan terhadap Gus Soneo ini semakin banyak. Jadi si Adin mulai kepanasan, mulai tidak suka dengan Gus Soneo, seperti itu. Kalian jangan mau digoblok-goblokin sama dia.
Dia itu mencari cuan untuk kepentingan dia sendiri. Ya, untuk kepentingan perut dia sendiri. Kalian dapat apa setelah membenarkan apa yang dia katakan? Sesekali tanya sama dia. Tanya mana buktinya, mana datanya. Kenapa nggak berani menjawab tantangan saya? Kenapa nggak berani menjawab video saya? Apakah saya orang hebat? Tidak, saudaraku. Tentunya saya memiliki sesuatu keistimewaan sehingga dapat membuat si Adin itu panik, kocar-kacir. Ya, begitulah teman-teman. Itulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Beraninya bacot, koar-koar, tapi ketika ditanya mana buktinya, malah memblokir WA. Jadi seperti itulah kira-kira teman-teman. Ada nyali, ada darah, yuk kita mainkan. Yuk kita duel. Tunjukkan jiwa seorang kesatria. Jangan berani koar-koar aja. Video dia itu banyak koar-koar teman-teman. Koar-koar aja. Itu Gus Samsudin itu disekap sama dukun-dukun santet. Dia cuma bacot aja. Saya orang paling terdepan membela guru-guru praktisi. Cuma bacot aja. Apa bedanya GNS sama GSJ? Beda. GNS sama GSJ memiliki persamaan dan perbedaan. Mau tahu apa persamaan dan perbedaan GSJ sama GNS? Akan saya kupas. Jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini kita bahas seputar kebenaran, seputar fakta, bukan hoak, bukan cerita bohong. GSJ sama GNS memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya di mana? Yang pertama, GSJ memiliki rambut gondrong, sedangkan GNS juga memiliki rambut gondrong. GSJ memiliki konten-konten grebek dukun santet, sedangkan GNS juga sama seperti itu. Kemudian channel GSJ memiliki subscriber 1 juta lebih. GNS juga seperti itu, memiliki subscriber 1 juta lebih. Itu persamaannya. Sama-sama memiliki padepokan, sama-sama memiliki gelar Gus, ya. Itu persamaannya teman-teman. Ini bukan hoak, bukan fitnah, ini kenyataan. Kemudian perbedaannya di mana? Perbedaan GSJ dengan GNS adalah GSJ memiliki keris petir, sedangkan GNS tidak memiliki keris petir. GSJ memiliki brewokan, sedangkan GNS tidak memiliki brewokan. Itulah persamaan dan perbedaan. Ini bukan fitnah, bukan hoak, ini kenyataan. Ya, seperti itu. Mungkin kalian bertanya tentang persamaan dan perbedaan GSJ dengan GNS. Ingat teman-teman, video yang pernah saya buat saya bisa mempertanggungjawabkan. Karena yang saya bahas bukan fitnah, bukan narasi bohong, bukan cerita hoak. Setiap saya membahas sesuatu, saya pelajari. Saya dekati orang-orang terdekat mereka. Ya, saya jajal konten mereka, saya jajal apa yang mereka tunjukkan semua, baru saya bahas. Biar tidak menimbulkan asumsi yang tidak baik ataupun fitnah. Jadi seperti itu. Ada yang tidak senang dengan apa yang saya katakan, boleh tempuh jalur apapun, saya bersedia. Ada yang punya ilmu tinggi, boleh hantam saya. Kalau ada yang tidak terima, ini bukan sombong, bukan sesumbar. Ya, saya bukan orang iri, bukan orang dengki, apalagi jumawa. Yang perlu kalian ketahui, setiap sesuatu yang ditayangkan di media, terutama di YouTube, itu berhak kita luruskan. Kita kritik, memberi saran, memberikan edukasi, kita jelaskan. Jangan menganggap bahwa orang yang mengkritik ini orang iri dengki, tidak. Mengkritik adalah untuk membangun, bukan menjatuhkan. Alangkah lebih baiknya channel-channel yang sudah besar, memiliki pendukung yang banyak, memiliki subscriber yang banyak, diarahkan ke arah yang lebih baik lagi. Ya, seperti itulah. Kenapa orang tua kita menyuruh kita untuk sekolah? Supaya kita tahu bagaimana cara menjalani proses kehidupan ini, supaya kita tidak ditipu oleh orang. Dan kenapa orang tua kita menyuruh kita mengaji? Supaya kita tahu ilmu agamanya, tahu mana yang halal, mana yang haram, supaya kita tidak menipu orang. Hati-hati saudaraku, di YouTube banyak sekali penipuan. Tolong sampaikan kepada Adin, share video ini sahabat-sahabat. Sampaikan kepada Adin Iwan PSSI, ya. Sampaikan sama dia. Saya menantang dia. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.